Halo Sobat Klima, kembali hadir Klima Talk edisi spesial kali ini. Kali ini kita berada di perbatasan antara negara Republik Indonesia dengan Papua New Guinea, tepatnya di PLBN Sota, yaitu Pos Lintas Batas Negara Sota Merauke. Ini adalah pos lintas batas wilayah Indonesia paling timur di bagian selatan, yaitu yang menjadi perbatasan antara negara Indonesia dengan Papua New Guinea. Bersama saya sudah ada Bapak Kepala Stasiun Klimatologi kelas 4 Papua Selatan. Nanti kita harap beliau bisa menjelaskan peran dan kontribusi dari BMKG, terutama untuk wilayah terluar di Indonesia. Bagaimana BMKG memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melindungi dan juga mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah penyediaan informasi iklim, cuaca dan kualitas udara, serta gempa bumi dan tsunami, yang itu juga menjadi bagian dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Selamat siang Pak Kaslim. Selamat siang. Sehat-sehat Pak Kaslim ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Kaslim, terima kasih sudah bersama Klima Talk. Kali ini kami bertamu di wilayah kekuasaannya Pak Kaslim nih ya, di Merauke. Nanti Pak minta tolong Pak Kaslim untuk menceritakan apa dan bagaimana Pak Kaslim beserta Stasiun Klimatologi kelas 4 Papua Selatan, mungkin juga bersama BMKG yang ada di sini, ada apa saja, termasuk juga peran-peran vital lainnya di berbagai sektor. Silakan Pak Kaslim. Baik Pak Sis, halo teman-teman sekalian, sobat Klima Talk sekalian. Senang rasanya saya Marcel sebagai Kepala Stasiun Klimatologi kelas 4 Papua Selatan bisa Kepala Stasiun termuda. Ya, saat ini termuda Pak. Saat ini ya. Saat ini. Ya. Iya. Bisa diundang, kemudian juga menyambut Pak Sis dan tim untuk hadir. Kita diskusi bersama di sini. Jadi inilah perbatasan antara Papua RI dengan PNJ. Sudah hadir di sini Pak. Iya. Ya. Ini 0 km ya Mas? Betul. 0 km. Okay. Jadi kami cerita sedikit Pak Sis. Jadi di Merauke, kita di paling timur Indonesia, di selatannya tanah Papua. Kita ada kalau di Merauke-nya kita ada 2 stasiun, yang satu stasiun meteorologi MOPA dan di bandara ya? Di bandara, betul Pak. Dan yang satu stasiun klimatologi Papua Selatan yang adanya di Tanah Miring. Tanah Miring. Iya. Jadi kami bertugas memang mengawal khususnya informasi iklim untuk wilayah Provinsi Papua Selatan. Dan saat ini kebetulan di PLBN mengingat setiap saat, tadi sudah kita ke dalam juga sudah mendengar langsung dari petugas dari PLBN bahwa hampir setiap harinya ada pengunjung baik dari Papua, dari RI maupun dari PNJ-nya. Jadi mereka selalu melakukan aktivitas di sini. Jadi kami merasa pentingnya informasi MKG, mungkin terutama di curah hujan, prediksi curah hujan. Jadi kami kebetulan juga kami merasa itu penting dan kami mencoba memasang alat kami, alat Aloptama ARG itu dipasang otomatis dengan tujuan supaya data itu bisa terupdate setiap saat. Dan langsung termonitor ya? Betul Bapak, itu tujuannya. Jadi tujuannya tadi supaya kami hadir, BMKG hadir di paling ujung timur Indonesia untuk mendukung informasi tadi. Ya. Nah, kalau dari sisi iklim sendiri Mas Marcel,
iklim Papua di bagian selatan itu kira-kira seperti apa karakteristiknya? Ya. Baik Pak Sis, untuk karakteristik iklim di wilayah Papua Selatan secara klimatologis, jadi kami kalau di wilayah paling selatan ini dia bertipe iklimnya monsunal. Monsunal, ya? Monsunal. Kemudian nanti agak naik sedikit ke tengah itu sudah monsunal tapi curah hujannya tinggi Pak Sis, di atas 150 mm. Kecenderungan tinggi tetapi tetap ada kemarau. Betul, gitu ya? masih ada kelihatan pola monsunalnya Pak. Kemudian nanti bergeser lagi sampai ke daerah Papua, daerah atas mau mendekati antara perbatasan antara provinsi Papua Selatan dengan Papua Pegunungan dan Papua Tengah itu sudah bervariasi musimnya. Nah ini mungkin karena satu topografinya juga. Ya. Topografinya jadi di wilayah provinsi Papua Selatan ini umumnya datarannya rendah, tidak ada perbukitan. Terus ada juga tipe-tipe dekat pegunungan ini kan yang dia mirip ekuatorial. Mirip ekuatorial. Jadi ada dua puncak musim hujan, iya, gitu ya. Betul, dua puncak musim hujan. Sementara nanti yang dekat pesisir tapi di wilayah tengah agak ke utara itu dia tipikalnya adalah yang anti monsunal, ya, yang lokal, iya. Dimana justru ketika di selatan Papua bagian selatan itu musim kemarau, justru di wilayah Papua bagian tengah dekat pesisir itu dia justru puncak musim hujan, begitu. Kalau saya lihat kemarin. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah melihat ada peta sebaran pola curah hujan, ya, peta sebaran curah hujan yang memiliki pola yang tadi dijelaskan oleh Pak Kasklin. Ada pola monsunal, ada ekuatorial, ada pola lokal yang itu berada di dalam dua provinsi, yaitu di Papua Selatan dan Papua Tengah. Terutama di wilayah pegunungan itu memang wilayah-wilayah dengan curah hujan yang relatif cukup tinggi sepanjang tahun. Ya. Iya, betul. Nah, Pak Kasklin melihat tadi pola iklim yang dia berarti kalau tipenya monsunal itu ada periodenya, ya, kapan musim hujan, musim kemarau, ya. Betul, itu di musim di periode bulan apa biasanya? Betul, Pak. Kalau periode musim kemarau itu biasanya di periode Mei hingga September atau Oktober, sekitaran bulan itu Pak Sis. Kemudian nanti di musim hujannya itu sekitar November Desember sampai dengan Maret April Mei gitu. Oke. Periode-periodenya Pak. Nah, tentunya hal itu juga ini, ya, mempengaruhi periode di mana para petani mungkin menanam tanamannya. Betul. Kemudian juga ada aktivitas lain terkait misalnya laut ke laut, ke pesisir dan kelautan, ya. Apakah juga misalnya di wilayah Papua Selatan terutama Merauke ini juga ada kelompok nelayanannya, atau kalau petani misalkan itu dominannya tanamannya apa, begitu, Pak Marcel? Oke. Jadi inilah pentingnya informasi musim, terutama untuk sektor-sektor yang terkait tadi, Pak Sis. Jadi kalau kita lihat untuk saat musim-musim kemarau itu biasanya informasi musim kita itu digunakan untuk petani mulai menyesuaikan dengan komoditas dan pola tanamnya disesuaikan. Gitu. Jadi yang misalnya berumur pendek itu sudah mulai disiapkan bibitnya tadi. Nanti yang hujan biasanya sudah beralih ke menanam padi. Menanam padi, ya. Betul, karena kan program pemerintah di Merauke itu akan dibuat mau dicetak sawah. Cetak sawah supaya mendukung ketahanan pangan di nasional. Apakah itu menjadi bagian dari food estate? Iya, betul. Food estate nasional, ya. Betul, betul Pak Sis. Nah, berarti kalau musim hujan tanaman utamanya padi. Padi, betul. Kalau ketika di luar musim hujan tanaman lainnya apa itu? Selain tanaman padi, biasanya masyarakat itu palawija. Palawija, ya Pak. Kacang-kacangan. Betul, gitu, kacang-kacangan. Kemudian ada lombok cabai dan tomat biasanya. Lombok cabai dan tomat. Iya. Jadi teman-teman, tadi kita mendapat informasi dari Dinas Pertanian bahwa Merauke atau Papua Selatan itu termasuk sentra pangan, ya, untuk wilayah
Papua seluruhnya. Bahkan tadi disampaikan ketersediaan pangan yang ada di kota-kota besar di Papua itu salah satu suplainya adalah berasal dari Merauke. Betul, ya. betul, Begitu. Ya, sehingga pemerintah ingin menggenjot produksi padi terutama ya dari wilayah Papua Selatan ini. Nah, tetapi kan kita juga tahu bahwa ketika tipe wilayah di Merauke ini sebagian besar adalah monsunal ya. Tipe di mana batas antara musim kemarau dan musim hujan itu terlihat jelas. Kita juga tadi sudah melihat data-data yang ada di stasiun klimatologi. Kalau di sini ketika musim kemarau cukup kering ya, dan kebetulan masyarakat di sini itu sangat memanfaatkan air hujan. Betul, ya. betul. Nah, mungkin Pak Marcel bisa cerita itu bagaimana masyarakat sangat bergantung sekali dengan ketersediaan air yang berasal dari air hujan. Betul Pak Sis. Jadi mengingat kompleksnya karakteristik musim kita Pak. Jadi ini di mana keadaan wilayah khususnya di Kabupaten Merauke, hampir seluruh Kabupaten Merauke ini terkait ketersediaan air itu agak kesulitan. Jadi di mana setiap kecamatan, mungkin kalau kita bisa sebutkan mereka membuat sebuah tempat atau biasa mungkin istilahnya embung atau bendali itu dibuat untuk saat nanti musim hujan ditampung. Jadi menampung air. Ya? Betul, untuk menampung air sehingga saat musim kemarau penampungan air tadi itu bisa digunakan secara maksimal. Jadi tidak hanya kebutuhan untuk tanam juga, misalnya digunakan untuk menyirami tanaman-tanaman tadi palawija, tapi itu digunakan juga sangat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, air baku. Air baku, betul. Pak Sis. Itulah kenapa di sini sangat sekali dianjurkan untuk mendorong aksi memanen air saat musim hujan. Iya, jadi wilayah seperti Merauke yang sangat mengandalkan air tanda hujan, itu gerakan memanen air hujan itu sangat penting dan sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat untuk pengembangan teknologinya ya terkait mengubah kualitas air hujan menjadi kualitas air yang bisa dikonsumsi. Betul. Barangkali nanti ini bisa kita suarakan juga ke pemerintah maupun juga ke kelompok-kelompok yang peduli dengan peningkatan kualitas air, terutama kualitas air hujan. Bang Marcel kan lahir di sini ya, anak sini, walaupun memang bukan keturunan orang Papua asli, tetapi lahir besar di sini ya. Nah itu mungkin bisa menceritakan di Papua itu baik pendatang maupun pribumi, orang-orang Papua asli sendiri secara kebudayaan itu bagaimana gitu ya? Iya, oke. Saya lahir besar di sini, tapi suku aslinya suku Flores. Jadi orang tua merantau. Menjadi guru dulu ya? Jadi ya, bapak guru dan mama sempat di Pemda, kemudian sampai sekarang. Jadi saya sudah boleh dibilang Akamsi. Jadi Akamsi itu apa? Anak kampung sini. Oh, anak kampung sini. Oh gitu ya, Akamsi ya. Jadi boleh dibilang sudah menyatu dengan jadi kalau mau dibilang pulang kampung ya pulang kampungnya ke sini. Betul. Gitu ya. Ya. Jadi untuk terkait budaya secara umum memang kalau di tanah Papua itu berbeda antara daerah pesisir sampai ke daerah gunung, itu tradisinya berbeda. Jadi untuk budaya di sini kalau kita bilang mungkin kerajinan tangannya di sini itu biasanya menganyam ya. Jadi dari dari bahan yang ada di sekitaran sini, misalnya dari kulit pohon, kemudian itu dibuat anyaman untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat lokal sini. Jadi dominan di sini itu menganyam, itu yang paling dominan Pak untuk masyarakat lokalnya. Dan juga saya baru tahu ternyata orang Papua sendiri itu berbeda-beda ya dari sisi suku ya. Betul. Kalau orang Papua yang berasal dari wilayah pesisir itu sukunya adalah
Marin, betul. Ya, suku Papua Marin. Sementara kalau itu tinggal di dekat Merauke yang bagian pesisir selatan ya. Terus nanti kalau kita ke tengah di Papua Selatan bagian utara atau di Papua Tengah itu sukunya sebagian besar Asmat. Asmat. Terus ada suku apa lagi? Ada suku Muyu. Ada suku Muyu. Kemudian ada suku Mapi, itu biasa dibilang Yakai. Yakai itu mereka daerah, kalau di Kabupaten Mapi itu Kepi itu istilahnya seribu rawa. Wilayah daerah seribu rawa, betul. Itu daerah. Itu biasanya disebutnya suku Yakai di sana. Suku Yakai. Ya, yang terkenal itu Pak untuk Provinsi Papua Selatan. Oke, jadi memang suku-suku di Papua ini dan termasuk juga orang Indonesia yang menjadi pendatang di Papua itu sudah berbaur kemudian menjadi orang Papua lah, seperti Pak Marcel ini kita bilang orang Papua saja lah gitu kan, karena lahir besar di sini ya. Betul. Nah itu menarik sebenarnya, menjadikan masyarakat kita itu sebagai masyarakat yang siap juga terhadap perubahan iklim dan risiko bertambahnya bencana hidrometeorologi begitu ya. Nah tadi kita sudah mengunjungi BPBD juga dan sudah berbincang-bincang dengan mungkin Pak Marcel bisa bercerita kolaborasi yang selama ini sudah dikembangkan dengan pihak mana saja, termasuk juga ketika kita bekerja sama dengan masyarakat secara langsung di lapangan itu dalam bentuk apa gitu. Ya. Baik Pak Sis, jadi kolaborasi yang kami bangun antara BMKG dengan Pemda setempat ini, pertama kami dengan pihak BPBD, ini mereka membutuhkan pertama informasi dari kita itu musim kemarau dan musim hujan. Itu supaya sebagai mitigasi mereka. Jadi saat terjadi bencana misalnya kesiapsiagaan dari pihak BPBD ini sangat penting. Kemudian juga untuk yang produk yang terdekat itu biasanya peringatan dini ya, cuaca ekstrim. Ya, itu. Kemudian kami juga sedang membangun kerjasama dengan Dinas Kesehatan, di mana kita tahu Papua, hampir seluruh wilayah Papua itu endemi malaria. Endemi malaria ya? Ya, ini tertinggi ya? Betul Pak. Se-Indonesia. Betul, jadi kami coba kira-kira apa yang dibutuhkan oleh stakeholder ini, jadi kami coba mensinkronkan dengan data kita, ternyata ada korelasi. Jadi kami coba buat sebuah produk peta kesesuaian iklim terhadap malaria, sehingga itu bisa digunakan untuk mendukung dinas terkait dalam mengatasi malaria untuk wilayah Papua. Kemudian yang satu lagi, kami juga tadi dengan pihak dari BSIP itu kolaborasi kami sudah terbangun cukup lama, karena terkait sekolah lapang iklim juga mereka selalu terlibat dan sebagai narasumber, dan dari itu kami menghasilkan sebuah produk baru lagi berupa peta informasi iklim terhadap hama. Terhadap hama ya? Hama, ya. Ini perkembangan hama ya? Perkembangan hama, betul Pak Sis. Jadi itu yang bisa kami ceritakan. Lagi disusun ya? Lagi disusun, betul Pak. Ya, bagus sekali nih Pak Marcel, karena ini juga sebenarnya sesuai dengan prinsip layanan yang ada di GFCS, namanya Global Framework for Climate Services. Ini adalah panduan global untuk badan-badan meteorologi seperti BMKG ini mengembangkan layanan yang bersifat sektoral. Jadi kalau kita mengembangkan layanan itu benar-benar memperhatikan serta mengkonsiderasi kebutuhan pengguna. Jadi kita harus berbicara, duduk bersama, kemudian berkomunikasi intensif, kemudian mengembangkan bersama. Itu yang disebut dengan co-production dan co-development ya. Jadi layanan kita itu harus dibangun sesuai dengan benar-benar apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, itu bagus sekali Pak Marcel, nanti kita dari pusat sangat mendukung pengembangan dua produk tadi ya, yang sifatnya sektoral di sektor kesehatan, yaitu kesesuaian iklim, informasi iklim untuk malaria, perkembangan penjangkitan malaria, dan juga kesesuaian iklim agroklimat untuk perkembangan hama penyakit ya, tanaman. Nah, ini luar biasa. Pak Marcel, ini ada pertanyaan juga. Kan salah satu indikator dari perubahan iklim itu kan pemanasan global
yang kemudian pemanasan global itu direspon oleh tiap wilayah juga mengalami pemanasan tetapi beragam. Nah, Pak Marcel ada informasi nggak terkait seberapa tinggi laju pemanasan lokal maupun perubahan iklim dari sisi perubahan karakteristik curah hujan misalnya itu sudah terjadi? Iya. Terkait perubahan iklim, mungkin kalau di wilayah Papua Selatan yang memberikan pengaruh terutama di misalnya Pak Sis, bukan misalnya apa di seperti kejadian El Nino La Nina yang mungkin sering terjadi Pak Sis, lebih sering terjadi dari biasanya. Nah itu benar-benar memberikan dampak terhadap karakteristik iklim di Papua Selatan. Jadi kalau kita berkaca kemarin Pak Sis, biasanya suhu ya Pak Sis, perubahan iklim itu indikator utamanya adalah suhu. Ditambah lagi dengan ini di Papua Selatan kan pembukaan lahan juga sudah mulai masif terjadi, terutama untuk mungkin ada beberapa perusahaan yang masuk Pak Sis ya. Jadi ini ditambah dengan itu, ini mungkin kami rasa sepertinya sudah mulai ada perubahan Pak Sis, perubahan. Tapi nanti mungkin datanya perlu diulik lagi. Betul, ya. Pak, ya, diulik berapa ya. Pak Marcel kan cerita kalau apa namanya El Nino tahun 2023 menyebabkan kekeringan yang memicu kejadian karhutla ya. Betul Pak. Karhutla aja sampai kebakaran hutan di belakang stasiun yang hampir masuk ke wilayah stasiun ya. Bapak. Nah itu apakah pernah terjadi sebelumnya? Iya Pak. Untuk kejadian itu baru pertama kali Pak. Baru pertama kali karhutla ya. Betul, karhutla yang sampai hampir terjadi di mendekati kantor stasiun Staklim. Jadi pernah terjadi waktu tahun 2015 Pak Sis. Itu sampai kebakarannya di Merauke, itu asapnya bertiup sampai ke Timika dan menyebabkan penerbangan di Timika itu ditutup. Oke, kebakarannya terjadi di sini. Betul, titik kebakarannya di wilayah Merauke, namun asap karena angin tadi ya Pak ya, perubahan angin jadi bertiup sehingga asapnya jadi yang menyebabkan kebakaran di Merauke, tapi yang kena dampaknya di wilayah Timika. Berarti karhutla tahun lalu itu bukan yang pertama ya? Iya betul Pak. Tapi karhutla yang hampir mendekati apa lingkungan Staklim itu baru pertama kali. Itu baru pertama Pak. Yang sebelumnya mungkin di wilayah hutan yang lain ya di Merauke. Betul Pak. Nah berarti bisa jadi intensitas kekeringan nanti yang mungkin perlu dielaborasi apakah benar perubahan iklim salah satu indikatornya itu adalah intensitas kekeringan yang semakin meningkat begitu. Betul. Nah, ya itu tadi teman-teman perbincangan kita mulai dari kita cukup banyak ya membahas mulai dari perbatasan, peran penting BMKG hingga sampai masyarakat terluar gitu ya. Kemudian juga layanan informasi iklim untuk sektoral, bahkan sampai kejadian ekstrim di tahun 2023 dan 2015 di mana wilayah Merauke itu salah satunya adalah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan, dan itu merupakan respon atau dampak dari anomali iklim yang terjadi saat itu, yaitu kejadian El Nino tahun 2015 dan 2023 ya. Baik teman-teman, nanti silahkan kalau ada banyak pertanyaan atau apa, silahkan berkomentar di chat di kolom chat. Nanti dari redaksi Klima akan berinteraksi dengan para pendengar semuanya. Baik, kita pikir cukup sekian Pak Marcel ya. Iya. Kita pamit kepada para pemirsa. Sampai jumpa pemirsa di Klima Talk selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Selamat siang. Salam dari Bumi Animha.